Pagi hari ini saya ingin kita sama-sama memahami tentang gaya hidup orang percaya. Kita akan hidup tidak sama lagi dengan gaya hidup dunia sehingga kita menjadi saksi. Pribadi yang ada dalam hidup kita itu bukan manusia biasa, bukan manusia sama dengan kita, tetapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Yahweh itu, dia adalah pencipta itu. Untuk itu, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka seharusnya kita mencerminkan pribadi ini. Seharusnya apa yang menjadi karakter dari pribadi ini, itu yang kita nyatakan, itu yang kita wujudkan dalam hidup. Nah, malam hari ini kita mau belajar satu gaya hidup, satu lifestyle, satu kondisi keadaan yang harus dimiliki oleh jemaat Tuhan, yang harus dimiliki oleh murid-murid Kristus, saudara, yaitu kepekaan terhadap Roh Kudus. Apa itu kepekaan? Kita sensitif terhadap yang namanya Roh Kudus. Kepekaan itu harus dilatih. Ketika kita tidak peka terhadap Roh Kudus, maka kekristenan kita kekristenan yang sembarangan jalan ke sana kemari. Kalau engkau tidak peka, belajarlah. Bagaimana untuk peka? Belajarlah. Paksakan dirimu untuk kau bisa dekat dengan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah menjadi saksi bagi Tuhan? Kadangkala kita dikalahkan oleh rasa malu untuk menyampaikan berita Tuhan Yesus Kristus. Diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Kita diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Kita diberi kuasa untuk mendatangkan mujizat. Saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jemaat juga mau dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini juga dibutuhkan kerelaan kita untuk mau diajar. Karena ada sebagian orang yang tidak mau diajar. Ada kerinduan dari jemaat untuk berdoa, untuk sembah Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah suatu pekerjaan Roh Kudus. Dan semua orang percaya Tuhan perintahkan untuk menjadi saksi. Kalau kita mengasihi Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan. Ayat 16 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, Parakletos, pemimpin, penolong, penuntun. Tidak seorang pun suka jika rumahnya kotor dan berantakan. Saat itu pula kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita sehingga tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Karena itu, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, melainkan menjadi milik Allah. Karena kita telah dibeli, lunas, dibayar. Berasal dari Allah. Dan roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Hal yang sama boleh dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan. Sehingga teror ketakutan yang didatangkan dari COVID-19 ini membuat orang percaya itu menjadi tumbuhan dan karakter orang percaya yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah ada buah pertobatan dalam kehidupan pribadinya atau tidak pernah ada perubahan sama sekali? Kita selalu punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang kuat.
yang memiliki Roh Kudus, orang yang telah menerima janji Tuhan adalah orang-orang yang mampu melewati setiap tantangan dalam kehidupannya mengiring akan Tuhan. So, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru, memiliki pola pikir atau cara pandangnya Tuhan. Gaya hidup orang yang penuh Roh Kudus. Pengajaran telah kita terima tentang karya, peranan, manfaat, faedah Roh Kudus melalui berita firman Tuhan. Membawa gereja melihat dan menikmati kekayaan rohani yang melimpah. Karunia-karunia Roh Kudus adalah kekayaan rohani yang akan mendidik, mengajar gereja Tuhan untuk bertumbuh dalam iman. Karena tanpa buah Roh Kudus, gereja Tuhan tidak akan sempurna. Enggak, Roh Kudus itu tahu persis semua apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan, bahkan apapun yang sedang kita kerjakan. Untuk itu Tuhan dampingi kita dengan kekuatan kuasa Roh. Dipenuhi dengan kekuatan yang hebat, kekuatan yang luar biasa.